نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbarnya. Kemudian Nabi mengatakan amin, amin, amin sampai 3 kali. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbarnya, kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa gerangan yang membuat engkau mengatakan amin, amin, amin sampai 3 kali?" Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atani Jibril." Malaikat Jibril mendatangiku. Kemudian dia mengatakan, "Raghima anfu rajulin adraka Ramadan falam yughfar lahu faqul amin." Betapa meruginya seseorang yang dia mendapati Ramadan namun dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Qul amin. Kemudian Jibril mengatakan kepada Nabi, katakan amin. Kemudian Nabi mengatakan amin. Kemudian raghima anfu rajulin adraka abawaihi aw ahaduhuma falam yabirrahuma famata falam yughfar lahum. Kemudian Jibril melanjutkan perkataannya, betapa meruginya seseorang ketika dia mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya dan dia tidak berbakti kepada mereka, kemudian dia tidak diampuni dosanya. Kemudian Jibril faqul amin, katakan amin wahai Nabi. Kemudian Nabi mengatakan amin. Kemudian Jibril melanjutkan perkataannya, raghima anfu rajulin dzukirta indahu wa lam yusalli alaik. Betapa meruginya seseorang ketika engkau wahai Nabi disebutkan di hadapannya namun dia tidak berselawat kepadamu. Falam yughfar lahu. Qul amin. Katakan amin. Kemudian Nabi mengatakan amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang kita sebutkan tadi, sebenarnya ada 3 poin pembahasan. Namun hanya 1 poin yang paling berkenaan dengan momen kita saat ini, yaitu dalam bulan Ramadan, di mana ketika dikatakan oleh Jibril betapa ruginya seseorang yang mendapati bulan Ramadan namun dia tidak diampuni dosanya. Kemudian Nabi setuju dengan itu. Kenapa? Karena Nabi mengatakan iya, amin. Artinya Nabi mendoakan orang yang mendapati Ramadan namun dosa-dosanya tidak diampuni
oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa mirisnya kondisi seperti ini. Padahal kita tahu bahwa di dalam bulan Ramadan ini sendiri banyak keberkahan dan kemuliaan. Kalau misalnya kita bandingkan puasa sunnah saja, puasa Asyura itu bisa menghapuskan dosa 1 tahun. Kemudian puasa Arafah menghapuskan dosa 2 tahun. Bagaimana dengan puasa Ramadan? Artinya apa? Tidak mungkin nilai pahala puasa Ramadan itu lebih rendah daripada puasa Asyura dan Arafah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innas shawma li wa ana ajzi bihi." Sampai-sampai Allah merahasiakan betapa besarnya pahala puasa bulan Ramadan. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan sekarang kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Apa yang sudah kita lakukan selama 30 hari lamanya? Apakah kita cuman datang bulan Ramadan, ikut-ikutan, puasa, buka, sahur dan seterusnya, tanpa ada peningkatan sama sekali dalam ibadah kita? Nah, inilah yang masuk kategori orang rogi ma'amfun tadi. Betapa meruginya orang itu. Datang bulan Ramadan dia biasa saja, tidak bersungguh-sungguh, tidak mengeluarkan tenaganya, tidak memaksimalkan kemampuannya, tidak meningkatkan ibadahnya, biasa saja. Inilah orang yang dikatakan Jibril tadi. Betapa ruginya dia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah memasuki tahap akhir dari bulan Ramadan. Padahal satu riwayat mengatakan bahwa para salafus saleh dahulu mereka itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka disampaikan usia mereka untuk mendapati bulan Ramadan. 6 bulan lamanya sebelum bulan Ramadan, agar mereka bisa beramal di dalam bulan Ramadan dan amalan mereka tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 6 bulan lamanya. Artinya apa? Para salafus saleh sangat mengetahui nilai-nilai yang terdapat dalam bulan Ramadan, sehingga mereka berdoa 6 bulan sebelum bulan Ramadan agar umur mereka disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapati bulan Ramadan. Nah, kita sekarang sudah berada di bulan Ramadan. Apa yang sudah kita lakukan? Amalan apa yang sudah kita tingkatkan? Apakah masih seperti misalnya perkataan teman-teman orang-orang awam, misalnya tidur bulan puasa adalah ibadah, sehingga dia memanfaatkan tidurnya sepanjang hari dan dia berharap dari tidurnya adalah pahala terus? Ini yang perlu kita luruskan. Oke, kalau misalnya dia tidur bulan Ramadan namun tujuannya adalah untuk agar kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah tidurnya, maka inilah yang bernilai pahala. Tapi kalau bukan, maka inilah kategori orang-orang yang merugi tadi. Aku liqouli hada fastaghfirullahi li wa lakum wasairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafaa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini kita hanya mengingatkan sedikit
mengenai bahwa kita akan sebentar lagi akan berpisah dengan bulan Ramadan. Tentunya ketika kita sudah memaksimalkan tenaga dan upaya kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan, bukan berarti ketika masuk Syawal semuanya hilang begitu saja. Iya benar, ketika nanti kita memasuki hari normal kita aktif dalam bekerja, sibuk dengan kerjaan dan tugas-tugas kita akui, kita akan tidak sanggup lagi seperti apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Namun bukan berarti ibadah-ibadah kita sampai di bulan Ramadan saja. Dan perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah kepada bukan hanya pada bulan Ramadan. Sebagaimana Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, wahai para manusia, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian menjadi orang bertakwa. Ini bukan khusus pada bulan Ramadan. Artinya apa? Ketika masuk Syawal, kita tetap wajib menjalankan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun secara kuantitas harus kita akui akan berkurang karena kita bakal disibukkan dengan pekerjaan dan tugas-tugas kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga khutbah ini yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan pelajaran untuk kedepannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma taqabbal minna salatana وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا للقرآن الكريم واستماعنا للقرآن العظيم. اللهم ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel Pendidikan dan Dakwah, dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga